Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Dalam pekan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Oke, dalam pekan kali ini saya akan jelaskan kisah Nabi Muhammad SAW di dalam pekerjaannya dan pada masa remajanya. Kita ikuti dengan next selanjutnya. Masa remaja Rasulullah SAW, ia pintar mencari biaya hidup sendiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing dari milik beberapa kaum Quraisy dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut yang tidak main-main. Nah, pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, beliau juga pernah ikut berperang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Perangnya itu adalah perang Fijar di Nahlan. Nahlan itu antara Makkah dan Madinah. Perang Fijar, perang yang terjadi antara Bani Kinanah dan kaum Quraisy. Oke. Kemudian masyarakat Mekah itu membuat persumpahan yang dinamai dengan Hilful Fudul, yang bertujuan untuk melindungi setiap orang, baik penduduk kota Makkah maupun orang asing, dan dibentuk pula organisasi itu. Nah, Nabi Muhammad ini terpilih menjadi salah satu pemimpin dalam organisasi Hilful Fudul ini, dan di dalam organisasi ini pula terlihatlah betapa besar kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Selain sifat kasih sayangnya, beliau juga mempunyai pemuda yang memiliki budi pekerti yang halus serta sifat yang mulia. Makanya beliau ini dijuluki dengan Al-Amin, dapat dipercaya dan amanah. Nah, oke, next selanjutnya itu kita tonton aja biar lebih seru. Kita tonton video berikut yang menyertai kisah Nabi Muhammad SAW di dalam pekerjaannya dan pada masa remajanya nih. Semoga bermanfaat. Terbawa arus pergaulan yang salah. Sebaliknya, beliau banyak merenung dan menyibukkan diri dalam pekerjaan. Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW pernah bekerja menjadi penggembala kambing. Tidak hanya itu, beliau juga belajar ilmu perdagangan kepada pamannya Abu Thalib. Awal mula kesuksesan Muhammad dalam berdagang bermula ketika bertugas membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syria. Selama hidup bersama keluarga Abu Thalib, Muhammad berusaha untuk tidak menambah beban pamannya. Apalagi beliau tahu bahwa Abu Thalib memiliki banyak anak dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Untuk itu, Muhammad meminta izin kepada Abu Thalib agar diperbolehkan menggembalakan kambing milik para saudagar kaya di Mekah. Wahai paman, apakah aku boleh ikut mengembala kambing seperti teman-temanku? Jika hal itu tidak memberatkan urusanmu, lakukan saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2262 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing. Mereka para sahabat bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau berkata, iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa kirot dari penduduk Mekah. Dengan menggembala kambing, Muhammad berlatih untuk bersabar dan menjadi seorang pemimpin. Tanpa berkeluh kesah, setiap pagi beliau menggembala dan mengantarkan kambing-kambing itu ke kandang pada sore hari. Anehnya, semua kambing-kambing gembalaan Muhammad gemuk-gemuk dan sehat. Hal tersebut membuat para saudagar puas dengan hasil kerjanya. Aku sangat senang melihat anak muda seperti keponakanmu itu. Dia sangat rajin dan cekatan. Beruntung engkau memilikinya, wahai Abu Thalib. Sungguh, aku tidak menyuruhnya bekerja jikalau dia tidak benar-benar menginginkannya. Dia pasti tidak ingin merepotkanmu. Menurutku, Muhammad tidak seperti para pemuda kebanyakan di Mekah yang lebih suka hiburan daripada bekerja keras. Muhammad memang sangat menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Akhlaknya pun sangat mulia dari semua orang yang pernah aku kenal di Mekah.
Sewaktu menggembala, Muhammad sering berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Siapakah yang menciptakan bintang-bintang yang berkilauan di langit? Dan siapa yang menghadirkan udara untuk dihirup semua makhluk? Dan siapa pula yang membuat jantungku berdetak? Sungguh pastilah dia zat yang maha kuasa. Berbagai pertanyaan muncul di benak Muhammad. Hal tersebut yang membuatnya selalu sibuk merenung dan terjaga dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh para pemuda Mekah. Pernah suatu ketika, Muhammad ingin pergi ke kota untuk melihat pesta perkawinan. Beliau pun menitipkan kambing-kambingnya kepada seorang teman penggembala. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke kota dan lihatlah ada banyak hiburan di sana. Sesampainya di kota, Muhammad mendengar alunan musik perkawinan dari sebuah rumah. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba tubuhnya merasa kelelahan. Beliau pun duduk dan tertidur. Hal yang sama terjadi lagi di hari berikutnya. Sejak saat itu, Muhammad tidak berminat untuk melihat hiburan musik atau lainnya. Beliau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dari perbuatan maksiat dan dosa. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras.